Berikut ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan volume pekerjaan rabat dan plat. Jadi sebelum kita masuk ke perhitungan volumenya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu rabat dan plat. Jadi dalam pekerjaan beton, pekerjaan plat beton atau dak pada bangunan rumah tinggal sederhana, biasanya dia berfungsi sebagai talang, variasi atau hiasan pada dinding. Kemudian ada pekerjaan beton rabat. Sebenarnya beton rabat ini adanya di bawah lantai keramik. Jadi dia sebagai pengaku atau perata lantai sebelum dipasangi penutup lantainya atau keramiknya. Jadi sebenarnya beton rabat ini untuk mencegah ada penurunan pada permukaan lantai. Kalau ada beton topi ini sebenarnya adalah hiasan di atas jendela atau pintu yang berfungsi sebagai screen atau istilahnya dia adalah pemantul cahaya matahari itu biasanya. Nah, berikutnya kita lihat di rumus perhitungannya. Rumus perhitungan untuk pekerjaan beton itu semua hampir sama karena dia menggunakan satuan adalah meter kubik. Jadi satuannya meter kubik. Dengan demikian parameternya adalah luas penampang beton dan tebal beton untuk platnya. Jadi luas penampang dikali panjang atau luas penampang dikali tebal atau panjang kali lebar kali tinggi, ini semua adalah satuannya meter kubik nantinya karena dia menggunakan panjangnya meter, lebarnya meter, dan tingginya juga meter, sehingga jadi setiap kalian itu jadi meter kubik. Kemudian untuk rumus perhitungan penulangannya, sebenarnya perhitungan penulangan itu hampir sama untuk mencari berat tulangannya, cuman yang berbeda adalah bagaimana mencari panjang tulangan. Kalau berat tulangan ini per meter panjang itu hampir sama semua, jadi menggunakan tabel. Jadi yang perlu kita pelajari di sini adalah bagaimana mencari panjang tulangan, baik itu untuk tulangan slope, kolom, balok atau ring balok maupun dak atau plat lantainya. Kemudian kita menghitung yang namanya backcasting. Backcasting itu hampir rumusnya hampir sama, panjang kali lebar atau misalkan ini kalau yang nyulain kali sisi yang diinginkan backcasting. Kalau nanti dak berarti sisi bawahnya sama pembentuk ininya sampingnya, karena bagian atasnya tidak ada backcastingnya, yang adanya adalah di bagian bawah sama samping-sampingnya. Nah, sebagai contoh perhitungan, jadi sebagai contoh perhitungan di sini kita misalkan punya plat lantai atau dak dengan panjang 3 meter, lebarnya 2 meter, dan tebalnya adalah 10 cm. Seperti gambar di bawah ini. Jadi dengan penulangan diameter 8, jarak 15 misalkan. Kemudian volume beton yang dapat kita hitung sebenarnya adalah luas penampang dikali dengan tebal. Nah, di sini luas penampangnya adalah 3 kali 2. 3 kali 2, tebalnya adalah 0,1 atau 10 cm. Jadi dia adalah 0,6 meter kubik. Kemudian backcastingnya, backcasting itu isinya adalah yang isi dari backcasting di sini adalah bagian bawahnya semua, kemudian samping-sampingnya sebagai cetakan betonnya. Jadi backcastingnya di sini adalah luas sisi bawahnya, bagian bawah ditambah tebal plat dikali keliling plat. Keliling platnya adalah 3, 2, 3, 2, 10 meter, sehingga luas sisi bawahnya adalah 3 kali 2 itulah 6 ditambah 0,1 dikali 10, sehingga di sini adalah 7 meter persegi. Jadi backcastingnya adalah 7 meter persegi. Kemudian bagaimana tulangannya? Bagaimana dengan tulangan? Kita lihat tulangannya. Jadi jumlah tulangannya, jadi kita pisahkan dulu tulangan itu searah vertikalnya. Jadi searah vertikal, kemudian searah horizontal. Jadi jumlah tulangan searah vertikal, jadi searah vertikal itu berarti pembaginya adalah 3. Sepanjang 3 ini tulangan itu berdiri. Sehingga panjang dak 3 dibagi dengan jarak, bukan jarak begal, jarak besi. Ini bukan jarak begal, jarak besi.
sehingga jarak besinya adalah 0,15 cm, sehingga dia tambah 1 21 buah. Jadi jumlah tulangan ke arah sini itu adalah 21 buah sepanjang 3 meter ini. Kemudian panjang satu buah tulangannya, itulah lebar dak, lebarnya adalah 2 dikurangi selimut beton ditambah kait 2. Jadi 2 meter dikurangi 2 kali 25 atau 5 cm ditambah 5 cm dikali 2, sehingga panjang satu buah tulangan itu adalah 2 meter 05. Begitu juga dengan tulangan searah horizontal. Searah horizontal itu yang ke sini. Jadi lebar daknya dibagi jarak tulangan. Ini bukan jarak bagel ya, jarak tulangan. Jadi ditambah 1, selalu ditambah 1 ke dasar ujungnya. Kemudian jumlah besinya adalah 2 dibagi 0,15 ditambah 1, jadi 14 buah. Panjang besi secara horizontal ini, panjang besi secara horizontal ini adalah panjang dak dikurangi selimut beton tambah kait, sehingga 3 dikurangi 5 ditambah 10, sehingga 3,05. Nah, kemudian pembesian pokoknya sih jadinya adalah besi pokok yang secara vertikal itu adalah 21 buah dikali panjangnya adalah 2,05, sehingga butuh 43,05 meter. Kemudian yang secara horizontal jumlah besinya adalah 14, panjangnya adalah 3,05, sehingga butuhnya adalah 42,7, sehingga panjang totalnya adalah 85,75. Nah, berat besi untuk plat itu adalah panjang total dikalikan berat besi per meternya. Nah, berat besi per meter di sini untuk diameter 8 adalah 0,395, sehingga berat totalnya adalah panjangnya 85,75 dikali dengan 0,395 kg per meter. Nah, meternya ini hilang sehingga hasilnya adalah kilogram. Jadi beratnya adalah 33,87 kg. Nah, kita coba menggunakan gambar kerja dan form perhitungan. Nah, pertama yang akan saya jelaskan sini adalah bagaimana cara menghitung rabatan beton di bawah lantai. Jadi rabatan beton di bawah lantai kita punya dulu, yang pertama adalah denah ini. Nah, denah ini, kemudian yang kedua gambar yang kita perlukan adalah potongan. Nah, potongan kita melihat berapa sih tebal rabatan beton. Di sini kan ada rabatan beton. Jadi pekerjaan rabatan beton itu dia disimbolkan dengan begini. Kita lihat sebenarnya ini kita harus ukur dengan menggunakan skala kalau sudah tercetak gambarnya, tetapi karena ini belum tercetak gambarnya, kita ukur dengan dimensi linear. Nah, tebal rabatannya itu adalah 10 cm. Nah, 10 cm. Kita lihat ke kedua potongannya. Di bawah lantai semua di sini ada rabatan. Kemudian di sini juga di bawah lantai semua ada rabatan. Jadi kalau kondisi demikian, berarti di seluruh ini ada rabatannya. Nah, kalau seluruh ini ada rabatannya, kita sebenarnya rabatan itu kita hitungnya bagian dalam ini. Saya akan kasih agak tebal. Jadi kondisi rabatan itu adalah di sini. Nah, ini. Jadi ini adalah kondisi rabatan. Karena kenapa saya bilang di sini adalah kondisi rabatnya yang akan kita hitung? Kalian harus perhatikan di sini. Kenapa kita tidak bisa menghitung keseluruhannya? Karena di sini rabatan itu rata dengan selub. Kalau rata dengan selub, berarti yang kita hitung adalah yang bagian tengah daripada selub. Nah, kalau kalian ingat di sini di bawah tembok selalu ada selub, sehingga rabatan itu hanya ada di dalamnya ini. Sehingga yang perlu kita perhitungkan di sini, kalian boleh menggunakan ini. Nah, misalkan begini. Nah, ini adalah kondisi rabatan bagian dalam. Nanti perhitungan volumenya pun hampir sama. Nah, ini adalah kondisi rabatan. Jadi rabatan itu adanya dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rabatan lagi satunya ada di sini. Nah, di carport.
tapi dimensinya dia berbeda, elevasinya berbeda, 0,0 plus naik dia. Nah ini, jadi ini adalah, nah kalau kita menghitung ini kita sama sebenarnya, nanti kita bisa kasih kode di sini, tagnya misalkan luas 1, sini 1 misalkan, satunya misalkan saya kasih 150. Nah ini biar agak besar sedikit saya kasih notasi misalkan 500. Nah kemudian 2, 3, 4, 5 dan 6, ada 6 perhitungan nanti, 6 misalkan 5, 4, 3, adalah 2, sorry, adalah 2. Nah ini, jadi ini. Nah kalau misalkan kita ingin mengetahui luasnya, sebenarnya bisa di sini luasnya, properties, di sini ada area. Kalau kalian lihat ini ada area, areanya adalah luasan WOP, berarti 7,7 sebenarnya areanya di sini. Kalau di sini areanya 7,91. Kalau di sini areanya adalah 10,79. Kalau di sini areanya 2,36. Kalau di sini areanya 2,01. Ini areanya. Tapi saya ingin mengajarkan kalian menghitungnya dengan menggunakan tabel. Nah, saya sudah memberikan masing-masing panjang dan lebarnya, masing-masing panjang dan lebar masing-masing nomor ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ini saya sudah berikan nomornya, panjang dan lebarnya, sehingga kita sekarang tinggal menghitung volume pekerjaannya. Jadi langkahnya hampir sama. Terlebih dahulu kita copy ini, jadi kita menghitung rabatan beton. Jadi rabatan beton, kita rabatan beton kita copy, print screen, nanti kita ini kan nah setelah kita di sini masih kelihatan dia per nomornya, kita bisa hitung, kita kasih tanda bawahnya adalah tebal, tebalnya adalah 8 cm, adalah 8 cm. Nah saya sudah memberikan luasan atau ukuran masing-masing masing-masing kode ini. Saya sudah kasih ukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya sudah saya kasih ukuran di masing-masingnya. Nah sekarang tinggal kita hitung volumenya. Jadi tebal daripada rabatan itu adalah 8 cm. Nah volumenya di sini saya hitung volumenya. Saya kasih kode 1 untuk ruang 1, itu adalah luas penampang dikali tebal. Nah, luas penampangnya di sini luas penampangnya adalah 2,775 dikali 2,775. 2,775 dikali meter kali 2,775 meter dikali tebalnya adalah 0,08 meter, sehingga volume 1 itu adalah saya kasih di sini aja langsung ya, saya kasih di sini sama dengan 2,775 kali 2,775
kali 0,08 atau 8 cm. Jadi volumenya adalah meter kubik. Nah, untuk volume 2 yang 2 kasih kode 2. Di sini juga dikasih kode 2. Luasnya adalah di sini 2,775 2850. Saya kasih 2850. Tebalnya sama, ini sama, sehingga di sini adalah 2850. Nah, segitu. Kemudian yang 3, ini yang 5, ini salah, ini yang 5. Yang 2 adalah di sini adalah 1 itu 275 dikali 1,575. Nah, yang sini 2. Maaf, tadi salah ngasih kode, saya masukkan yang ini. Jadi di sini adalah 1,275. Di sini 1,575. Nah, volumenya sekian. Yang 3 sekarang. Yang 3 itu adalah yang luas ini. Yang 3 ini saya bagi menjadi 2 bagian, yang ini dan ini, sehingga luas penampangnya adalah 1725 sama 1,35 1350 ditambah ini saya kurung di 2 kalikan tebalan ini, saya kurung ditambah 3,05 meter dikali 2,775 dikurung dikalikan dengan sekian. Nah, di sini hasilnya adalah 1,725 dikali 1,350 ditambah 3,050 dikali 2,775. Nah, ini dikali 0,8, hasilnya adalah 8. Ini yang 3. Kemudian yang 4 kode 4. Jadi 4 itu adalah 0,85. Saya copy yang ini saja atau jarak 0,85 meter dikali 2,775. Jadi 0,85 yang sini lebarnya adalah 2,775. Oke. Di sini 0,85 dikali 2,775. Volumenya sekian. Yang 5 sekarang. Yang 5. Nah, yang nomor 5 di sini adalah 2,8 2,775. Jadi 2,85 2,850 kemudian 2,775 sehingga di sini adalah 2,50. Nah, jadi volumenya ini. Nah, kemudian yang terakhir yang di ini namanya di carport kita pakai yang 6. Yang 6 kodenya 2775 2,295. Jadi di sini adalah 2,295. 2775 8. Jadi 2,2295. Nah, sehingga volume totalnya berapa? Saya tinggal jumlahkan itu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2, sekian per titik.
Nah, ini untuk volume labatannya. Nah, sekarang kita akan menghitung plat atapnya. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam menghitung daknya itu adalah kita melihat dulu gambar potongan. Nah, dia gambar potongan itu kita lihat dulu gambar potongan. Jadi di sini ada daknya. Jadi mulai menghitung dak itu, ini adalah kita dapat di gambar potongan itu adalah lebarnya, kemudian tebalnya. Jadi lebarnya adalah 1575 kali tebalnya adalah 10. Nah, kemudian panjangnya kita dapat di potongan di tampak. Ini adalah panjangnya. Ini adalah gambar daknya. Ini panjangnya yang pertama, ini adalah panjang yang kedua. Jadi ini kita sudah dapatkan panjang, ini adalah nanti kanopinya. Nah, kita langsung ke pekerjaan di sini. Kemudian ke dak betonnya. Dak beton yang pertama kita buat aja dengan menggunakan ini, tebalnya adalah 10 cm. Nah, alat dak ini saya buat di sini adalah lebarnya tadi adalah 3,275. Kemudian ininya lebarnya adalah 1,575. Ini lebar di sini adalah 1,575. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah kita dapat, saya copy aja ini dengan sama. Yang berikutnya adalah lebarnya sama, ininya berbeda, 3125. Jadi dia adalah 3,125 meter. Ininya sama 1,75 meter. Nah, ini kemudian ada dua daknya, sehingga perhitungan volumenya kalau saya kasih di sini 1, di sini 2-nya, berarti kita tinggal copy ini saja. Volume 1-nya adalah luas penampang kali tebal. Jadi luas penampangnya adalah di sini adalah 3,275 1,575. Nah, ini tebalnya adalah 10 cm, 0,1 meter, sehingga di sini sama dengan 3,275 dikali 1,575 dikali 0,1. Nah, yang kedua di sini juga sama, kita menggunakan perhitungan yang sama, lebarnya sama tapi 125. Kemudian di sini 3,125. Nah, ini jadi volume totalnya beton adalah ini tambah ini. Nah, untuk backcasting daknya, backcasting dak sama perumusannya seperti untuk plat tadi. Jadi backcastingnya sama seperti sudah saya jelaskan di presentasinya. Jadi backcasting daknya di sini adalah volumenya sama dengan luas sisi bawah ditambah tebal dikali keliling. Nah, ini P1-nya sisi bawahnya adalah 3,275 dikali 1,575. Kemudian tebalnya adalah 10, 0,1, kelilingnya adalah kali kelilingnya 3,275 plus 1,575 tambah
ini langsung aja saya kalikan, tambahkan. Nah, untuk yang satu, untuk yang dua nanti, kemudian di sini adalah 3,125 125 125. Nah, jadi saya akan rotate di sini biar ya bisa saya tulis di sini. Jadi rumusnya ini saya copy aja biar nggak terlalu banyak saya nulisnya. Jadi saya tinggal shift 8, oke. Kemudian ini saya copy, oke, saya copy. Nah, ini adalah luasnya ya, shift 8, ini shift 8 sudah. Jadi meter segi, meter persegi. Nah, luas totalnya, luas total BTST. Nah, ini tambahin persegi. Nah, ini jadi luas BTST nya ini. Nah, untuk pembesiannya kita hitung serang terpisah dengan menggunakan tabel perhitungan pembesian. Nah, untuk penulangannya sendiri biasanya kalau seorang estimator itu sebenarnya tidak boleh dia mengira-ngira untuk penulangan. Tetapi karena di sini tidak ada penulangannya untuk daknya ini, maka kita buat ininya. Coba kita buat penulangannya. Jadi penulangannya kita buat yang lebih rapat aja. Jadi di sini adalah berapa? 1575. Kemudian lebarnya adalah di sini 3275. Nah, ini 1575. Nah, ini tulangannya seperti ini, sehingga di sini kita buat tulangannya adalah offset 25. Nah, ini bentuk tulangannya seperti ini. Kemudian nah, ini yang begini. Nah, ini tulangan yang pertama, kemudian offset, kemudian tulangan yang kedua. Nah, jadi bentuk tulangannya seperti ini. Nah, ini kita buat adalah 8 jarak 10. Nah, ini jangan lebih ini dari sini. Nah, jadi semua tulangannya seperti ini. Nah, saya akan hitung satu, ini saya pakai ininya sebagai pedoman di sana. Nanti saya kasih ukuran dulu biar kita gampang menghitung ulangannya. Baru saya gunakan screenshotnya, saya tempatkan di sini crop. Nah, jadi ada tulangannya ke arah sini. Kemudian ada tulangan ke arah sini. Nah, begini. Jadi jumlah tulangannya ini adalah panjangnya, kita kurangi selimut tadi kan, selimutnya adalah 5 cm, berarti panjangnya adalah 3, 2,
mili. Ini kemudian sini panjangnya adalah ini adalah kebalik saya, ini adalah ini 3,22 mili, ini adalah potong 50 1525 mili. Nah kalau begini kita sudah potong 5 cm 2,5 cm hingga ini tambahnya 50 mili, atau saya gunakan senti aja nih ya, sekian senti biar nggak terlalu ribet nih ya, 3,25 cm. Nah ininya 5 cm, ini juga 5 cm, di sini 5 cm, di sini juga 5 cm. Nah ini kita kasih jadi agak ke tengah sedikit. Nah sehingga kalau saya kasih tulangan A, tipe A di sini, tipe A di sini adalah tulangan tipe B. Nah yang paling penting ini kan sudah ketemu kita panjangnya, yang belum kita ketemu adalah jumlahnya, banyaknya, jumlah batangnya. Mungkin plat 1 atau dak 1 nanti kan ada 2 jenis daknya tadi, tandanya adalah A, jumlah batangnya. Nah jumlah batangnya kalau kalian masih ingat cara mencari jumlah batangnya itu adalah kalau yang ke arah A, tulangan A, berarti yang ke sini pembaginya adalah ini, jadi 3,225 dibagi 0,1 ini adalah jarak tulangannya atau 10 cm ditambah 1. Nah nanti kita bulatkan ke atas menjadi 24. Saya akan bulatkan ke atas, digitnya adalah 1 ke 0, jadi 24 jumlahnya, 24 batang, diameternya adalah diameter 8, panjangnya kita jumlahkan 1,525, kita bawa ke meter satuannya, kemudian ininya adalah 0,05 tambah 0,05 sehingga panjangnya adalah 1,65. Nah ini tinggal kita kalikan dengan 39. Nah ini 39 betulnya. Kemudian yang tipe B, jumlahnya ini kan yang panjang, pembaginya adalah ini, sehingga 1,525 dalamnya dibagi dengan 0,1, nah ini ditambah 1. Oke, jadi kita bulatkan ke atas seperti tadi, round up 0. Nah ini jadi 17, diameternya sama, diameter 8, panjangnya ini sudah sama dengan 3,225 ditambah 0,05 ditambah 0,05, jadi panjangnya adalah 3,325. Sekarang ini kita kalikan dengan 17, ini adalah 53, sekian. Nah karena ini ada 2 tulangannya, kita tinggal jumlahkan sepanjang ini yang diameter 8 saja. Kemudian di sini adalah berat besi per meternya adalah untuk diameter 8 itu ingat 0,6165 kali diameter 8 kali diameter 8. Nah jadi beratnya adalah 3,95. Nah 0,395 sehingga berat total besinya di sini adalah berat total besi diameter 8-nya itu adalah 3,7. Nah saya di sini karena tidak ada besi yang lain sehingga ini saja yang ditambahkan. Nah tidak ada besi yang lain di sini yang bukan yang menggunakan satu tipe besi. Kemudian jumlah plat yang sama adalah 1 sehingga berat tulangannya adalah 37,69. Nah ini adalah contoh perhitungan beratnya untuk pembesian daknya, plat atau dak.
Nah, untuk dak yang lain silahkan kalian hitung dengan menggunakan format yang sama dan saya harap dipahami. Nah, pekerjaan beton yang belum kita hitung itu kita lihat yang satu ini belum kita hitung, nanti kalian bisa menghitungnya sendiri. Sama yang di denah ini ada plat meja dapur, ini biasanya menggunakan beton juga. Nanti kalian bisa hitung sendiri berapa kebutuhan betonnya, penulangan dan backcastingnya.